tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Presiden Prabowo Subianto selamat atas pelantikannya yang berlangsung begitu lancar dan mendapatkan respon yang begitu positif juga, termasuk saat mengumumkan kabinet kemarin, Pak Prabowo. IHSG langsung dari merah jadi hijau nih, Pak. Begitu ya? Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, dan sekarang kini kita berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk join di retret Kabinet Merah Putih ya, Pak ya. Ini di Akmil. Nah, ini pertama kali nih Pak dalam sejarah kabinet, para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan mendapatkan pembekalan gitu ya Pak ya, sebelum bertugas. Apa Pak yang mendorong Pak Prabowo menyelenggarakan rangkaian pembekalan ini bagi para menteri Bapak? Sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari satu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit. Dan saya berpendapat bahwa harus ada kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Bonding ya Pak ya? Bonding, ya, team building. Ini sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sepak bola, itu lama proses ya, teamwork. Sehingga orang kerjanya tuh baik, saling mendukung, saling mengisi. Jadi ini usaha saya juga meraba-raba, saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan. Jadi, tapi semua merasa, saya lihat cerah, saya lihat everybody's happy, gembira, ya, saling, jadi suasana lain itu. Iya. Dan ini tempatnya juga apa ya, bersih, jauh dari mana-mana. Udaranya bersih ya Pak. Ya. Kemarin kan waktu diberangkatkan dari Jakarta menuju ke sini Pak, ini Lembah Tidar ya. Kan dinaikkan pesawat Hercules. Ada alasan khusus nggak Pak? Kenapa naik Hercules? Saya kira para menteri, wakil menteri sebagai pejabat negara harus mengenal semua institusi yang ada di pemerintahan, kalau bisa. Termasuk diantaranya institusi-institusi pertahanan. Jadi mereka tahu bahwa alat-alat pertahanan itu sangat efektif, berguna, bermanfaat. Hercules sebagai contoh bisa angkut pasukan, bisa angkut barang, bisa memberi bantuan cepat kalau ada bencana, bisa evakuasi korban. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Saya kira bagus, mereka belum pernah ada. Iya, banyak yang belum pernah. Banyak yang belum pernah ya Pak ya. Sampai ada yang berdoa kenceng-kenceng. Iya. Pak, kemudian yang banyak jadi pertanyaan juga nih Pak ya. Lokasinya nih Pak, karena di Akademi Militer di Magelang. Ya. Kenapa? Ada pertimbangan khusus juga nggak? Daerah ini daerah penuh sejarah. Jadi daerah ini ratusan tahun terus menjadi ajang perlawanan terhadap penjajah. Sultan Agung lewat sini, di Ponorogo, di sini tempatnya dia bergerilya. Dan ini Bukit Tidar ini ada suatu kepercayaan bagi terutama orang Jawa bahwa Bukit Tidar ini pakunya Pulau Jawa. Oke, pakunya Pulau Jawa. Siap. Jadi ini ada mitos di sini. Ya tradisi lah, semua banyak yang tradisi kita harus
napak tilas atau harus naik ke atas Bukit Tiga waktu kita muda itu. Waktu Taruna ya Pak? Iya. Itu berapa kali Pak kalau Taruna harus naik Bukit Tiga? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Pertama masuk dan kalau Terakhir. udah mau ya. Oh, oke. Ya. Baik, Pak Prabowo. Ini kabinet Bapak Kabinet Merah Putih ini saat di-announce mendapatkan respon yang positif ya Pak dari pasar. Menurut Bapak, kira-kira apa faktor penentunya Pak? Alhamdulillah kalau pasar menilai baik. Tapi niat saya selalu adalah mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat karena ini adalah akan menjalankan misi-misi yang tidak ringan. Jadi saya butuh suatu tim yang terbaik. Saya kira itu. Karena itukah Bapak kemarin menyampaikan bahwa akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali? Saya kira tidak terpaku waktu ya. Saya tanamkan rasa tanggung jawab. Saya menggugah cinta tanah air. Kalau orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Yang repot kalau dia punya pemikiran atau agenda-agenda, oh saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, saya akan cari peluang untuk kepentingan saya atau kelompok saya sendiri. Nah ini nanti kurang baik. Lalu Pak, bagaimana dengan pembagian peran antara Presiden dan Wapres Pak? Karena kemarin sudah mulai banyak yang menduga-duga nih Pak, tapi mungkin bisa jadi salah ya, bahwa Pak Prabowo nanti akan banyak ke urusan internasional sedangkan Wapres ke domestik. Nggak ada pemikiran begitu, jadi nggak bisa kan. Seorang presiden dipilih untuk memimpin negara. Ya, dan saya sebetulnya ingin fokus ke dalam negeri sebetulnya. Ya kan, internasional itu saya hanya menjaga hubungan baik, tapi fokus saya adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa. Pak Prabowo, ini kita ingin tanya soal visi-visi Bapak ya. Karena kemarin Bapak sudah 2 kali menyampaikan pidato. Yang pertama saat pelantikan, kemudian sidang kabinet paripurna yang pertama. Nah, di sidang kabinet pertama ini, Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Saya aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Tegas dan keras. Nah, apa Pak yang membuat Bapak begitu yakin Indonesia harus punya program ini? Oh iya, bagi saya ini sangat penting. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Anak-anak kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus tidak boleh lapar. Karena kita negara punya kekayaan yang besar. Bisa dinikmati adalah rakyat kita makan cukup. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, nggak perlu dekat-dekat saya lah. Apalagi ikut pemerintah saya. Ya, saya terang-terangan aja. Bagi saya hal ini prinsip, kita sudah hitung, negara lain sudah jalankan ini cukup lama. India berani, padahal India per kapitanya setengah dari Indonesia. Dia berani dan dia sudah lakukan ini, saya kira sudah lebih dari 10 tahun. Pak Prabowo, tapi apa efek domino mungkin Pak yang Bapak harapkan dari program ini? Iya, terutama bagi saya concernnya adalah untuk makanan dari anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tapi ternyata para pakar mengatakan, kalau memang kita lakukan itu dan pembelian bahan-bahan berada di daerah, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, itu menimbulkan suatu dampak
bahwa rakyat itu penghasilannya bisa tambah. Ya, para petani, produsen mendapat satu pasar yang terjamin. Ya, bahwa ada yang beli produk-produk mereka. Tiap hari kan kita perlu telur, perlu sayur, perlu ayam, perlu ikan, perlu nasi. Artinya Sangat-sangat baik. akan sangat mendorong. Berapa uang yang beredar di kabupaten ke bawah, di daerah-daerah, juga di provinsi, tapi beredar di rakyat, ya kan? Apakah ini yang juga mendorong Bapak untuk biar cepat-cepat nih bisa swasembada pangan gitu ya Pak ya? Oh, kalau swasembada pangan itu mutlak. Negara mau aman, negara mau berdaulat, ya harus bisa beri makan rakyatnya sendiri. Tapi terobosan apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk dapat menciptakan swasembada pangan? Karena kurun waktunya nih singkat ya Pak ya, 4-5 tahun. Kalau kita hitung, kita bisa swasembada pangan. Kita sudah berapa kali pernah swasembada pangan. Tapi ini perlu konsistensi, perlu suatu tekad dan terutama peran dari pemerintah yang kokoh. Ya, negara harus kuat. Pak, kemudian ada lagi pernyataan Bapak ya, yang Bapak tekankan ini di 2 pidato Bapak. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Sebenarnya apa sih Pak kegelisahan atau ketidakpuasan Bapak terkait hal ini? Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit? Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya memberi hasil kemerdekaan, memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Kalau masih soal rakyat miskin nih Pak ya, ini kita pasti bisa bicara mengenai subsidi yang masih belum tepat sasaran. Nah, apakah ada rencana nih Pak mengubah subsidi misalnya nih BBM yang kurang tepat sasaran mungkin menjadi yang lebih tepat seperti BLT atau yang lainnya? Ya, ini kita sedang pelajari, kita kaji, kita cari alternatif yang terbaik ya. Kita upaya terus bagaimana lebih tepat sasaran. Sudah banyak kemajuan, tapi kita ingin lebih tepat lagi sasarannya. Jangan sampai subsidi itu justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Pak Prabowo Bapak juga berkali-kali menegaskan soal pemberantasan korupsi. Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan. Serakah, nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi.